Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat akan memudahkan kita dalam menyelesaikan berbagai operasi tentang bilangan berpangkat. Berikut sifat perkalian dan pembagiannya. Untuk mendapatkan sifat, kita perhatikan dulu soal berikut ini. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, kita tuliskan 2 pangkat 3 dikalikan, ditulis 2 dikali 2 dikali 2. 2 pangkat 2 tuliskan 2 kali 2. Maka kalau kita tuliskan seluruhnya menjadi 2 pangkat 5, karena 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Bagaimana? Ternyata lebih sederhana. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu cukup dengan cara menambahkan bilangan pangkat dari bilangan itu sendiri. Jadi jika ada bilangan pokoknya sama-sama 2, operasinya kali, maka cukup kita tambahkan 3 ditambah 2 hasilnya 2 pangkat 5. Atau secara umum, ada bilangan pokok A pangkat M dikali A pangkat N. Ya. Ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, operasinya dikalikan, maka hasilnya cukup bilangan pangkatnya saja kita tambahkan. A pangkat M ditambah N. Ya. Kemudian bagaimana kalau pembagian? 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3. 6 pangkat 5, awalnya kita tulis sebagai 6 dikalikan sebanyak 5 kali. 6 pangkat 3 dituliskan sebagai 6 dikali 6 dikali 6. Kalau kita sederhanakan, ternyata kalau kita bagikan satu persatu, maka yang tersisa adalah 6 kali 6, kita tulis sebagai 6 pangkat 2. Atau ternyata untuk mendapatkan 6 pangkat 2, kita cukup membagi. Kalau membagi, maka kita cukup kurangkan. 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3, cukup sederhana sekali. 6 pangkatnya 5 dikurangkan 3. Hasilnya adalah 6 pangkat 2. Atau secara umum, jika ada bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama-sama A, pangkatnya berbeda atau sama, A pangkat M dibagi A pangkat N, cukup A pangkat N dikurang M. Ya. Kita lanjutkan. Contoh soal yang pertama. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7, maka cukup bilangan pokoknya sama-sama 5, tandanya kali, maka pangkatnya kita tambahkan. Jadi 5 pangkat 2 tambah 7, bentuk sederhananya adalah 5 pangkat 9. Kemudian bagaimana bentuk sederhana dari 7 pangkat 14 dikali 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 8. Ini sama seperti yang tadi, karena sama-sama bilangan pokoknya 7, maka perhitungannya menjadi sederhana sekali. Kalau dikalikan, pangkatnya kita tambah, 7 pangkat 14 ditambah 5. Kemudian kalau dibagi, pangkatnya kita kurangkan. 14 tambah 5 tadi 19, dibagi 7 pangkat 8, artinya 19 dikurang 8, hasilnya adalah 7 pangkat 11. Jadi bentuk sederhana dari 7 pangkat 14 dikali 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 8 adalah 7 pangkat 11. Sekarang bagaimana bentuk sederhana dari P pangkat 4 dikali P pangkat 8 dibagi P pangkat 5 dikali P pangkat 6. Nah, ini juga sama, karena bilangan pokoknya sama-sama P, maka dapat kita kalikan dulu. Kalau kita kalikan, maka pangkatnya kita tambahkan P pangkat 4 ditambah 8. Kemudian, jika yang di bawah juga menyebutnya P pangkat 5 ditambah 6. Maka hasilnya P pangkat 12 dibagi P pangkat 11. P pangkat 12 dikurang 11 adalah P pangkat 1. P-nya 1 kali, maka hasilnya adalah P. Tentukan nilai dari. Ini nilai yang diminta. Maka 3 pangkat 100 dibagi 3 pangkat 98. Nilai yang diminta, maka kalau dibagi tadi, pangkatnya kita kurangkan. 100 dikurang 98, hasilnya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Bagaimana soal berikutnya? 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 6. Maka kita bedakan dulu.
Yang bilangan pokoknya sama adalah 2, yang bilangan pokoknya sama adalah 3. Yang kita operasikan 2 dengan 2, 3 dengan 3 artinya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2, kemudian kali 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6. Kemudian 2 pangkat 5 dikurang 2, kemudian kali 3 pangkat 8 dikurang 6. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. 8 dikali 9 hasilnya adalah 72. Demikian materi kita pada hari ini. Selamat belajar. Terima kasih.